Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Kanroji Mitsuri, sang pilar cinta yang akhirnya terjun dan mulai menghadapi iblis bulan atas Zoakuten. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 123 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 123 ini, pertempuran Kanroji-san sang pilar cinta melawan Zoakuten cloningan dari iblis bulan atas Hantengu yang terkuat telah dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Kanroji Mitsuri yang mulai bertarung menghadapi Zoakuten. Pedang cinta milik pilar tersebut memiliki ketebalan yang sangat tipis, dan pedang tersebut amat sangat lentur. Jurus yang digunakan oleh Kanroji Mitsuri lebih memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada Uzi Tengen sekalipun. Selain pedang yang begitu lentur, kelenturan otot dan mobilitas yang dimiliki pilar itu telah meningkatkan kecepatan serangannya. Artinya, selain sulit untuk digunakan, pedang milik Kanroji-san juga dapat dengan mudah melukai dirinya sendiri. Bisa dibilang kalau pedang tersebut hanya bisa digunakan oleh Kanroji-san sendiri guys. Zoakuten kembali menyerang pilar itu dengan hempasan kipasnya secara bertubi-tubi. Namun dengan gerakan akrobatiknya, Kanroji-san berhasil menghindari serangan tersebut. Dia balik menyerang salah satu naga pohon yang ada dan berhasil menebasnya dengan pernafasan cinta yang dia keluarkan. Salah satu naga pohon yang lain mencoba menyembur Kanroji-san dengan kilatan petir dalam jumlah banyak. Tapi kembali lagi, dengan gerakannya begitu lincah, pilar cinta itu berhasil menghindari serangan-serangan tersebut. Zoakuten yang melihat aksi yang Kanroji-san tujukan cukup terkejut. Dia tidak menyangka jika pilar yang ada di hadapannya ini selalu mengimbangi kecepatan serangan yang dia lancarkan. Setelah itu, iblis tersebut mengeluarkan jurus darah iblisnya dan mengeluarkan naga-naga pohon dalam jumlah yang sangat banyak. Kanroji-san terkejut. Dia menyadari jika setelah ini jangkauan serangan yang naga-naga pohon itu lancarkan akan sangat luas. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan mampu melawan serangan besar seperti itu? Lalu naga-naga tersebut maju menyerang pilar cinta itu. Kanroji-san dengan sigap mengeluarkan pernafasan cinta jurus kelima dan mulai menebas naga tersebut satu persatu. Kanroji-san memanjangkan pedangnya sampai menjangkau iblis bulan tersebut. Dengan gerakan cepatnya, dia segera menarget kepala Zoakuten dan berencana memenggalnya. Tanjiro yang melihat gerakan tersebut amat sangat terkejut. Menurutnya, gerakan yang pilar itu keluarkan sungguh begitu cepat. Tapi di sisi lain, Tanjiro juga menyadari, meski Kanroji-san nanti berhasil memenggal kepala dari iblis tersebut, iblis bulan itu pada akhirnya masih belum mati. Karena yang akan dipenggal oleh pilar cinta itu hanyalah cloningan dari Hantengu saja. Zoakuten yang kepalanya mulai dililit pedang tersebut membuka mulutnya dan bersiap melancarkan serangan balasan. Kanroji-san yang melihat hal itu bingung dengan apa yang iblis tersebut akan lakukan. Dia berpikir jika lebih baik segera memenggal kepala iblis itu agar pertempuran ini bisa segera berakhir. Namun Tanjiro berteriak dan memperingatkan pilar cinta itu jika yang Kanroji-san serang bukanlah tubuh asli dari iblis bulan yang mereka hadapi. Menurutnya, meski kepala iblis tersebut sudah dipenggal sekalipun, iblis bulan itu akan tetap hidup. Mendengar hal tersebut membuat Kanroji-san terkejut. Dia merasa jika langkah yang dia ambil ini sudah salah besar. Benar saja, Zoakuten berteriak dan mengeluarkan gelombang ultrasoniknya. Serangan tersebut membuat Kanroji-san tidak sadarkan diri dan tubuhnya sampai mengalami luka seperti goresan dalam jumlah banyak. Tanjiro yang melihat pilar itu terkena serangan dengan begitu telaknya berteriak. Kenya dan Nezuko yang masih terkunci oleh naga-naga pohon itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, Zoakuten yang melihat kondisi dari pilar cinta itu merasa amat sangat terkejut. Karena tidak hanya mampu bertahan dari serangannya barusan, pilar cinta ini juga mampu menjaga kondisi tubuhnya. Zoakuten bertanya-tanya, apakah pilar tersebut telah mengeraskan otot-ototnya itu sebelum menerima serangan barusan? Meski begitu, menurut Zoakuten, harusnya gadis biasa takkan mampu menahan serangan telak yang dia lancarkan seperti itu. Iblis itu menduga jika kekuatan dari gadis pilar yang ada di hadapannya ini tidak sesuai dengan wujud yang dia miliki. Bisa diartikan jika Kanroji-san itu memiliki tubuh yang begitu spesial. Menyadari akan hal tersebut, iblis bulan itu berencana memakan pilar cinta itu agar kekuatannya dapat meningkat lebih pesat lagi. Karena kekuatan besar akan dapat keluar jika para iblis memakan daging dengan kualitas tinggi.
Lalu Zohakuten bersiap memukul kepala pilar cinta itu. Dia berencana menghancurkan tengkorak dan otak Kanroji-san terlebih dahulu. Barulah setelah itu memakan tubuhnya secara perlahan. Dari arah lain ada Tanjiro yang berusaha untuk bergerak menolong pilar cinta tersebut. Saat pukulan yang Zohakuten lancarkan hampir mengenai Kanroji Mitsuri, pilar cinta itu tiba-tiba melihat kilas balik kenangan masa lalunya. Saat itu dia sedang bertemu dengan seorang pemuda yang mau dijodohkan dengannya. Sayangnya saat melakukan pembicaraan empat mata, pemuda tersebut menolak Kanroji-san, bahkan sampai melontarkan kata-kata kasar. Kanroji-san yang mendengar hal itu begitu terkejut dan hanya terdiam. Pemuda itu merasa jika hanya seekor binatang seperti beruang, babi atau sapi yang akan dapat meminang wanita seperti Kanroji Mitsuri. Menurutnya warna rambut yang wanita itu miliki juga sungguh aneh. Pemuda tersebut meminta Kanroji untuk menganggap pertemuan hari ini tidak pernah terjadi. Dan dia juga meminta wanita tersebut untuk melupakannya. Kejadian itu terjadi tepat 2 tahun yang lalu. Pernikahan Kanroji Mitsuri dibatalkan saat usianya menginjak 17 tahun. Kanroji Mitsuri adalah wanita yang memiliki kekuatan 8 kali lipat. Dia memiliki komposisi otot yang begitu spesial. Dan ototnya itu 8 kali lebih tebal dari manusia biasa sekalipun. Sebenarnya tangan yang Kanroji miliki begitu kurus, tapi dalam segi kekuatan otot, kekuatannya sebesar para binaragawan yang selalu melatih ototnya setiap hari. Saat usia Kanroji menginjak 14 bulan, hal tersebut membuat ibunya mengkhawatirkan kondisi dari Mitsuri. Karena saat itu Mitsuri telah mengangkat sebuah batu acar seberat 4 kg dengan begitu mudahnya. Saat itu, ibunya yang begitu terkenal dengan keberaniannya saja, yang melihat kejadian itu langsung pingsan karena begitu terkejut dengan kekuatan yang anaknya miliki. Dan soal porsi makan yang Kanroji Mitsuri miliki amat sangat besar. Porsi makannya setara dengan 3 pegulat sumo. Padahal saat itu dia masih berusia belia. Tibalah hari di mana wawancara pernikahan kacau itu terjadi. Saat itu Mitsuri menyembunyikan kebiasaannya. Dia menghitamkan rambut dan menahan nafsu makannya, sampai membuat kepalanya merasa pusing. Mitsuri juga banyak berbohong dan berpura-pura lemah. Tapi dengan sikap seperti itu malah membuat keluarganya jadi merasa khawatir. Lalu pria tersebut muncul dan bilang ingin menikahinya. Saat berjalan dan berbincang bersama, Mitsuri bertanya-tanya dalam hati, apakah dengan ini akan baik-baik saja? Bisakah dia hidup dengan kebohongan seperti itu? Mitsuri menyadari jika nafsu makannya sangat besar. Dia juga kuat dan warna rambutnya juga begitu aneh. Tapi dia malah berpura-pura menjadi orang lain. Mitsuri bertanya-tanya, apakah dia bisa berguna jika menjadi dirinya sendiri dan melakukan hal yang benar-benar bisa dia lakukan? Adakah tempat di dunia ini di mana dia bisa menjadi dirinya yang sesungguhnya? Dan adakah pula seseorang di sana yang benar-benar menyukainya? Saat berbincang bersama itu, Mitsuri hanya terdiam dan terus berkata dalam hati, menurutnya ini semua begitu gila. Setelah itu, scene kembali ke pertempuran inti, di mana ada Tanjiro, Nezuko, dan Genya yang secara bersamaan mendorong Kanroji-san menghindari serangan yang Zohakuten lancarkan. Pilar cinta yang berhasil diselamatkan itu bingung dengan apa yang terjadi. Apakah barusan dia sempat mengalami pingsan atau sejenisnya? Setelah itu, Tanjiro segera meminta yang lain untuk segera bangun dan melanjutkan pertempuran. Menurutnya, setelah ini iblis itu akan kembali melancarkan serangan lanjutan. Genya yang diperintah seperti itu merasa jengkel dengan sikap rekannya tersebut. Tanjiro terus mengomeli Nezuko dan Genya untuk segera bangkit. Menurutnya mereka harus melindungi Kanroji-san karena dia adalah pilar dan harapan terakhir yang bisa mereka andalkan. Kanroji-san yang mendengar ungkapan tersebut hanya terdiam. Tanjiro menambahkan jika selama pilar cinta itu masih bersama mereka, kemenangan memburu iblis masih dapat diwujudkan. Setelah itu dia bersama Nezuko dan Genya berusaha untuk menggendong Kanroji-san dan segera menjauhi area pertempuran. Akan tetapi Zohakuten kembali memukul kendang di belakangnya dan menyerang mereka semua dengan kilatan petir dalam jumlah banyak. Serangan tersebut membuat area pertempuran mereka mengalami kehancuran dalam skala besar. Efeknya membuat area di sekitar diselimuti asap yang sangat tebal. Iblis itu penasaran, apakah serangan besarnya barusan mempan dan mengalahkan para pemburu iblis tersebut? Namun di luar dugaan, Kanroji-san muncul dari balik asap itu. Dia berterima kasih kepada rekan-rekannya tersebut dan meminta maaf karena telah mengacau. Padahal dia sendiri adalah seorang pilar. Serangan itu sepertinya tidak berefek bagi para pemburu iblis tersebut. Dan ternyata Kanroji-san telah melindungi mereka semua dengan pernafasan cinta yang dia keluarkan.
Sambil memutar-mutar pedangnya dan mulai menangis itu, pilar cinta tersebut berkata jika dia tidak akan membiarkan teman-temannya mati. Tanjiro dan Nezuko yang melihat aksi yang Kanroji-san lakukan merasa terkagum-kagum. Sedangkan Genya yang berada di momen aneh itu hanya terdiam, seperti merasa malu. Pilar cinta itu mengaku jika rumahnya adalah korps pemburu iblis, dan iblis bulan atas yang mereka hadapi tersebut adalah orang jahat. Kali ini Kanroji-san akan bersiap melawan Zohakuten lagi dan mulai serius untuk bertarung. Apakah nantinya Kanroji-san akan mampu mengalahkan iblis bulan atas tersebut? Lalu apa yang akan Tanjiro dan kawan-kawan lakukan dalam membantu pilar cinta itu nantinya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 123 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 123 yang edisinya memperlihatkan Kanroji Mitsuri yang berhasil melindungi Tanjiro dan kawan-kawan dari serangan kilatan petir yang Zohakuten lancarkan. Setelah ini, pertempuran puncak akan segera dimulai dan pilar cinta itu akan bertarung lebih serius lagi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.